Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Ildiano Rahmawati dengan NIM 215231027, 2. Agong Trinugroho dengan NIM 215231028, 3. Khotijah Arum dengan NIM 215231029. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai dinasti Safawi Persia hingga Humain 1501 sampai 1732 Masehi. Topik materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pendiri, 2. Pola pemerintahan, 3. Ekspansi wilayah, 4. Sebab kemunduran Islam di Spanyol, 5. Peradaban, 1. Ekonomi, 2. Keilmuan, 3. Hukum dan sosial. Latar belakang Islam mulai masuk ke wilayah Persia sekitar abad ke-7, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Masa kejayaan umat Islam yang sangat dirasakan pada masa kepemimpinan Abbasiyah yang pada saat itu pusat pemerintahnya di Baghdad. Namun ketika politik umat Islam mulai mengalami kemunduran terutama akibat serangan pasukan Mongol di kota Baghdad pada tahun 1258, tidak hanya mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah namun juga mengawali masa kemunduran politik Islam secara drastis. Namun kondisi itu berubah dengan munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi, Kerajaan Mughal, serta Kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya 3 kerajaan besar tersebut merupakan awal kebangkitan politik umat Islam. Kerajaan Safawi dipandang sebagai peletak dasar sejarah kebangsaan Iran. Pendiri Kerajaan Safawi pada awalnya hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Iran. Safi al-Din ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid sekaligus sebagai mertuanya. Di bawah kepemimpinan Zahidiyah beralih menjadi Safawiyah. Adanya perluasan kegiatan oleh Safi al-Din ini menimbulkan konflik dengan penguasaan Kara Koyunlu, domba hitam, di mana merupakan salah satu suku bangsa Turki yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat pada tahun 1459 Masehi. Junaid mencoba merebut Ardabil namun gagal pada tahun 1460 Masehi. Junaid mencoba merebut Sirkasia, tapi pasukan yang dipimpin dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada tahun 1470 Masehi, pengganti Junaid diserahkan kepada anaknya yang bernama Haidar menikah dengan seorang cucu Uzun Hazan dan lahirlah Ismail. Raja-raja yang berkuasa: 1. Ismail 1, 2. Tahsam 1, 3. Ismail 2, 4. Muhammad Kubanda, 5. Abbas 1, 6. Safi Mirza, 7. Abbas 2, 8. Sulaiman, 9. Husain 1, 10. Tahsam 2, 11. Abbas 3. Pola pemerintahan. Kerajaan Safawi mempunyai pola pemerintahan yang teoretik, sebab para penguasa bukan saja mengaku sebagai keturunan Ali namun juga mengklaim berstatus sebagai titisan para imam Syiah. Bahkan Ismail I mengaku sebagai penjelmaan Tuhan, sinar ketuhanan dari imam yang tersembunyi.
dan Imam Mahdi. Ia memakai gelar bayangan Tuhan di bumi, meniru gelar yang dipakai oleh raja-raja Persia. Dengan sistem teorikasi Al-Syiah tersebut kemudian dipadukan dengan sistem tarekat. Kerajaan Safawi memiliki kemudahan dalam melakukan konsolidasi pemerintahan, akan tetapi dengan sistem itu pula ia menghadapi persoalan yang cukup krusial. Ekspansi wilayah. Pada masa kerajaan Safawi, kondisi Persia dapat dikatakan mencapai kemajuan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial keagamaan. Perkembangan politik ditunjukkan dengan adanya kekuatan militer yang kuat, wilayah kekuasaan yang luas, serta administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Sasevan, pencipta juga sangat berpengaruh dalam urusan politik kerajaan. Sasevan merupakan sekelompok orang Turkmen yang bersumpah setia kepada rajanya secara pribadi. Selain itu, kerajaan Safawi juga menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai kerajaan di sekitarnya, seperti Turki, Utsmani, Mughal, Gremia, dan Rusia. Pada tahun 1510 Masehi, di bawah kekuasaan Ismail, ia berperang melawan Raja Turkistan. Sebab kemunduran Islam di Spanyol. 1. Munculnya khalifah atau pemimpin yang tidak memiliki kekuatan pemerintahan Islam di Spanyol. Kedua, kebijakan penguasa yang tidak menjalankan Islamisasi secara menyeluruh. Penduduk Spanyol ketika itu dibebaskan memeluk agamanya dan dibiarkan mempertahankan tradisi mereka. Ketiga, terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Bidang ekonomi. Dengan demikian, Safawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrud yang diubah menjadi Bandar Abbas. Jalur perdagangan barat dan timur inilah yang dijadikan sumber ekonomi serta perbaikan perekonomian mereka. Bidang keilmuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah beradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang telah hadir di majelis istana dianggap sangat penting, yaitu Baha'al-Dina al-Shirazi, Sadal al-Shirazi, dan Muhammad al-Bakir bin Muhammad Damat. Bidang hukum dan sosial. Bidang hukum, Syiah memiliki ketiga kedudukan, yaitu sebagai titisan Tuhan, Syiah Tarikat, dan keturunan Imam Mahdi atau Musa al-Kazim. Syiah Itsna Asyara sebagai mazhab resmi negara. Pasukan militer Hizil Basi mendapatkan posisi strategis sampai masa Syah M. Hudabanda. Selanjutnya, di bidang sosial, pemerintah Safawi menerapkan toleransi antar umat beragama, sehingga masyarakat diberi kebebasan dalam memeluk agama, baik Islam Sunni, Islam Syiah, Nasrani, maupun Yahudi. Bahkan, bangsa asing juga diperbolehkan untuk bermukim di Isfahan, salah satunya bangsa Armenia, yang saat itu dikenal sebagai penduduk setia kota Isfahan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.